Materi. Sebagaimana kita ketahui, atom, bintang dan galaksi, planet dan pohon, batu dan kita. Materi ini mencakup kurang dari 5% dari alam semesta yang kita ketahui. Sekitar 25% adalah materi gelap, dan 70% adalah energi gelap. Keduanya tidak terlihat. Ini agak aneh karena menunjukkan bahwa semua yang kita alami sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Namun, keadaannya semakin buruk. Kita benar-benar tidak tahu apa itu materi gelap dan energi, atau bagaimana cara kerjanya. Namun, kita cukup yakin bahwa keduanya ada. Jadi, apa yang kita ketahui? Materi gelap adalah hal yang memungkinkan galaksi ada. Ketika kita menghitung mengapa alam semesta terstruktur seperti itu, dengan cepat menjadi jelas bahwa tidak ada cukup materi normal. Gravitasi materi yang terlihat tidak cukup kuat untuk membentuk galaksi dan struktur kompleks. Bintang-bintang kemungkinan besar akan tersebar di mana-mana dan tidak membentuk galaksi. Jadi, kita tahu ada sesuatu yang lain di dalam dan di sekitar mereka. Sesuatu yang tidak memancarkan atau memantulkan cahaya. Sesuatu yang gelap. Tempat-tempat dengan konsentrasi materi gelap yang tinggi membelokkan cahaya yang lewat di dekatnya. Jadi kita tahu ada sesuatu di sana yang berinteraksi dengan gravitasi. Saat ini, kita memiliki lebih banyak ide tentang apa yang bukan energi gelap, daripada apa itu energi gelap. Kita tahu materi gelap bukan hanya awan materi normal tanpa bintang, karena materi gelap akan memancarkan partikel yang dapat kita deteksi. Materi gelap bukanlah antimateri, karena antimateri menghasilkan sinar gamma unik ketika bereaksi dengan materi normal. Materi gelap juga tidak terdiri dari lubang hitam, objek yang sangat padat yang memengaruhi lingkungannya dengan keras, sementara materi gelap tampaknya tersebar di mana-mana. Pada dasarnya, kita hanya tahu 3 hal yang pasti. 1. Sesuatu ada di luar sana. 2. Ia berinteraksi dengan gravitasi. 3. Ada banyak sekali. Materi gelap mungkin terdiri dari partikel eksotis yang rumit, yang tidak berinteraksi dengan cahaya, dan materi dengan cara yang kita harapkan. Tetapi saat ini, kita belum mengetahuinya. Energi gelap bahkan lebih aneh dan misterius. Kita tidak dapat mendeteksinya, kita tidak dapat mengukurnya, dan kita tidak dapat merasakannya. Namun, kita dapat melihat efeknya dengan sangat jelas. Pada tahun 1929, Edward Hubble meneliti bagaimana panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh galaksi, yang jauh bergeser ke ujung merah spektrum elektromagnetik saat bergerak melalui ruang. Ia menemukan bahwa galaksi yang lebih redup dan lebih jauh menunjukkan pergeseran merah yang besar. Galaksi yang lebih dekat tidak menunjukkan pergeseran merah yang besar. Hubble menentukan bahwa hal ini terjadi karena alam semesta itu sendiri mengembang. Pergeseran merah terjadi karena panjang gelombang cahaya meregang saat alam semesta mengembang. Penemuan yang lebih baru menunjukkan bahwa pengembangan alam semesta semakin cepat. Sebelumnya, tarikan gravitasi dianggap akan menyebabkan pengembangan tersebut melambat atau bahkan menyusut dan runtuh dengan sendirinya pada suatu titik. Ruang tidak mengubah sifatnya saat mengembang, hanya saja jumlahnya semakin banyak. Ruang baru terus-menerus tercipta di mana-mana. Galaksi adalah gugusan benda yang terikat erat yang disatukan oleh gravitasi, sehingga kita tidak mengalami pengembangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita melihatnya di mana-mana di sekitar kita. Dimanapun ada ruang kosong di alam semesta, semakin banyak yang terbentuk setiap detik. Jadi, energi gelap tampaknya merupakan semacam energi yang melekat pada ruang kosong. Energi yang lebih kuat daripada apapun yang kita ketahui, dan terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Ruang kosong memiliki lebih banyak energi daripada semua hal lain di alam semesta, jika digabungkan. Kita memiliki banyak gagasan tentang apa itu energi gelap. Salah satu gagasannya adalah, energi gelap bukanlah benda, tetapi hanya sifat ruang. Ruang kosong bukanlah ketiadaan, ia memiliki energinya sendiri. Ia dapat menghasilkan lebih banyak ruang dan cukup aktif. Jadi, saat alam semesta mengembang, mungkin saja semakin banyak ruang yang mengisi celah, dan ini mengarah pada alam semesta yang mengembang lebih cepat.
Ide ini mirip dengan ide yang dimiliki Einstein pada tahun 1917, tentang konsep konstanta kosmologi, gaya yang melawan gaya gravitasi. Satu-satunya masalah adalah, ketika kita mencoba menghitung jumlah energi ini. Hasilnya sangat salah dan aneh, yang menambah kebingungan. Ide lainnya adalah ruang hampa sebenarnya penuh dengan partikel sementara dan virtual yang terbentuk secara spontan dan terus-menerus dari ketiadaan dan kemudian menghilang menjadi ketiadaan lagi. Energi yang membentuk partikel tersebut bisa jadi energi gelap. Atau mungkin energi gelap adalah jenis energi dinamis atau medan yang tidak diketahui yang meresap ke seluruh alam semesta, tetapi entah bagaimana memiliki kebalikannya. Efeknya pada alam semesta daripada energi dan materi normal. Namun jika itu ada, kita tidak tahu bagaimana dan di mana atau bagaimana kita bisa mendeteksinya. Jadi masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Teori kita tentang materi gelap dan energi gelap masih sebatas teori. Di satu sisi, ini agak membuat frustrasi. Di sisi lain ini adalah ilmu pengetahuan baru yang membuatnya sangat menarik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa kita merasa menguasai segalanya, kita hanya sebatas butiran debu yang tak terlihat di tengah hamparan luasnya alam semesta.